Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Samuel Lumbantobing dari kelas 11 IPS 5. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Baiklah, kita akan membahas latar belakang di bidang politik. Kolonialisme serta imperialisme telah lama dilakukan oleh bangsa Eropa, bahkan sejak abad ke-15 di seluruh dunia, hingga pada akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke Nusantara memiliki beberapa sebab, seperti jatuhnya Konstantinopel di bagian Laut Tengah oleh kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Merosotnya perekonomian dan bahkan perdagangan bangsa Eropa hingga terjadi revolusi industri. Perlu diketahui bahwa kolonialisme serta imperialisme modern ini muncul setelah terjadinya revolusi industri dengan tujuan untuk dapat mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri yang membuat bangsa Eropa menjadi sebuah kapal yang digunakannya untuk menjajah samudra dengan mencari sumber di negara bagian lain. Di samping itu pun, misi tersebut ternyata juga dilakukan untuk menjalani semangat perang salib. Baiklah, kita akan masuk di materi organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang diperoleh oleh mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Indus Arsem atau Sekolah Kedokteran Pribumi. Dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Wahidi Sudirho Husono, Gunawan Mangkukusomo yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Pada mulanya tujuan Budi Utomo tertulis samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Organisasi ini mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Dalam kongres itu diputuskan sebagai berikut. A. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. B. Kegiatan Budi Utomo ditunjukkan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. C. Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Yang kedua, ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pada mulanya Indus Vereniging atau disingkat dengan IEV. Tokoh pendiri PI adalah mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain Sultan Kasayangan dan RM Nuto Suroto. Pada awalnya organisasi ini hanya berupa organisasi sosial untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh tiga serangkai pendiri Indus Parcik yang sedang menjalani hukuman buang di negara Belanda. Aktif politik PI semakin meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta ke dalam tubuh PI. Nah teman-teman, beginilah gambar Nuto Suroto yang salah satu seorang pendiri Perhimpunan Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan internasional, maka PI ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan seperti A. Liga Penentangan Imperialisme dan Penindasan Kolonial. B. Liga Demokrasi Internasional. C. Kongres Wanita Internasional. D. Mengadakan hubungan dengan komunisme internasional atau disingkat dengan Komintern. Yang ketiga ada Serikat Islam. Serikat Islam atau disingkat dengan SI pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI.
didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudin, seorang pengusaha batik dari kampung Laweyan, Solo. Dalam akta notaris disebutkan bahwa tujuan SI adalah sebagai berikut: A. Mengembangkan jiwa dagang. B. Membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya. C. Memajukan pengajaran. D. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, Syarikat Islam mendapatkan simpati dan jumlah anggota yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Syarikat Islam terbuka bagi semua golongan. 2. Syarikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 3. Syarikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. 4. Agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Beginilah gambar suasana pada salah satu kongres Syarikat Islam. Yang keempat ada Inderspartix. Inderspartix didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 orang tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu EFE, Don Westdekker atau Danurdirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau KI Hajar Dewantara. Beginilah gambar Suwardi Suryaningrat dan tulisannya pada majalah The Express. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada mulanya didirikan oleh Soekarno dan para anggota Algemene Studi Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka. PNI berupaya mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kelompok agama, etnis, dan kelas. Perjuangan PNI bersifat non-kooperatif sehingga PNI menolak anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Pemimpin-pemimpin PNI seperti Mr. Sartono, Mr. Suyudi, Mr. Iskat, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, Mr. Ali Sastroamijoyo, dan khususnya Insinyur Soekarno berhasil menggerakkan rakyat Indonesia sehingga pengaruh PNI semakin luas. Beginilah gambar suasana salah satu rapat PNI. Yang keenam ada Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Setelah Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929, dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Hal ini disebabkan pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta pada tanggal 25 April 1931 ditetapkan pembubaran PNI. Mereka membentuk organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru. Pada bulan Desember 1933 dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Partai ini kembali dibubarkan kembali oleh M.R. Sartono. Tidak lama setelah Partindo bubar, anggota-anggotanya membentuk Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada bulan Mei 1937. Tokoh-tokoh Gerindo antara lain M.R. Mohyamin, Dr. A.K. Ghani, Amir Syarifuddi, dan M.R. Wilopa. Berikut gambar M.R. Sartono
salah satu seorang pemimpin Partindo setelah PNI dinyatakan bubar pada 25 April 1931. Yang ketujuh ada Parindra. Parindra dibentuk pada tanggal 26 Desember 1935. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Parindra dan Surabaya sebagai pusatnya. Perjuangan Parindra di dalam Volksraad berlangsung sampai akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Tokoh Parindra yang terkenal sangat gigih perjuangan di dalam Volksraad adalah M.H. Tamrin. Parindra juga menjadi pelopor utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Jadi kesimpulannya adalah dengan demikian respon bangsa Indonesia dalam bidang politik terhadap imperialisme dan kolonialisme adalah menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan bersatunya para pemuda berpendidikan dari berbagai latar belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.